Assalamualaikum teman-teman, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pengantar manajemen. Kami dari kelompok 2, kelas pendidikan ekonomi 1C akan membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Video ini disusun oleh kami kelompok 2, Dina Septi Anggraini, MP Aura Kania, Francisco Julifer Huta Galung, Hardia Fitri Hasibuan, Harumi Ramadhani Lubis, Rizky Asimamora, dan Sita Amalia. Baiklah teman-teman, yang pertama kita masuk ke bagian kelompok dan kelompok kerja. Kelompok merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika kelompok kerja dapat berjalan secara efektif, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik individu secara efektif dapat dikelola dan konsekuensi positifnya, tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal merupakan kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kelompok kerja informal, di mana kelompok kerja disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang pertama, pembentukan atau forming. Yang kedua, penguatan atau storming. Yang ketiga, penyesuaian atau norming. Yang keempat, perwujudan atau performing. Yang kelima, pencarian atau adjourning. Selanjutnya adalah, apa sih peran kepemimpinan dalam kelompok kerja? Yang pertama, pemimpin formal merupakan seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, pemimpin informal adalah seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Norma dalam kelompok kerja. Norma merupakan sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Norma dapat pula berupa aturan main yang disepakati oleh para anggota sebagai sesuatu yang mengikat mereka. Selanjutnya, solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Solidaritas atau rasa kebersamaan dan integritas atau suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan, nilai, dan prinsip. Merupakan tingkat kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Cara membentuk solidaritas dan integritas, yang pertama, kita harus memperkenalkan kompetisi atau persaingan antar kelompok kerja dalam pengertian yang positif. Yang kedua, kita harus meningkatkan tingkat interaksi antar anggota dalam kelompok kerja. Yang ketiga, kita harus mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target yang harus dicapai bersama. Model kelompok kerja yang efektif. Di dalam model kelompok kerja yang efektif terdapat beberapa komponen, yaitu kinerja, pertumbuhan individu, pekerjaan kelompok, keahlian, pertanggungjawaban, dan komitmen. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Selanjutnya, proses komunikasi. Berikut ini merupakan gambaran dari proses komunikasi.
Bentuk komunikasi Griffin. Di sebelah kiri ada gambar gosip, yaitu satu orang berkomunikasi kepada banyak orang. Di sisi sebelah kanan ada gambar cluster, yaitu banyak orang berkomunikasi namun secara terbatas. Hambatan dalam berkomunikasi. Terdapat hambatan individual dan hambatan organisasional. Hambatan individual, adanya kesalahpahaman dalam memahami pesan, kredibilitas individu, keterbatasan dalam berkomunikasi, kemampuan mendengarkan yang rendah, penilaian awal terhadap subjek tertentu. Selanjutnya hambatan organisasional, yaitu semantik, perbedaan tingkat manajemen, persepsi yang berbeda antar bagian, kelebihan beban kerja, dan hambatan-hambatan lainnya. Selanjutnya adalah upaya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Terdapat dua upaya yang bersifat individual dan bersifat organisasional. Upaya yang bersifat individual, peningkatan kemampuannya mendengarkan, dorongan untuk berkomunikasinya dua arah, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi, pemeliharaan kredibilitas individu, peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Upaya yang bersifat organisasional adalah tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi, dan peningkatan kesadaran serta penggunaan berbagai media dalam berkomunikasi. Baiklah, kita masuk ke bagian terakhir, teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada sistem informasi formal. Di antaranya, yang pertama adalah sistem pemroses transaksi atau Transaction Processing System. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau Management Information System. Yang ketiga, sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System. Yang keempat, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System. Yang kelima, sistem jaringan internal atau intranet. Yang keenam, sistem pintar atau expert system. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu teknologi informasi yang personal. Yang pertama ada komputer, yang kedua ada mesin fotokopi, mesin fax, telepon seluler, webcam, produk-produk teknologi informasi lainnya. Mungkin ini saja video dari kami kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.